Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjaya di Awe. Nah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan video terakhir dari seri pembuatan pembukuan keuangan pribadi kita. Jadi sebenarnya jika teman-teman sudah ikuti beberapa seri sebelumnya di sampai seri ketiga, teman-teman kalau buka kembali filenya kita sudah membuat beberapa formula yang akan kita gunakan nantinya seperti ini ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk pembuatan laporan. Jadi di sini ada 4 jenis laporan default yang nanti kita akan selesaikan. Ada rincian kas, ada rincian list untuk detailnya, kemudian ada saldo kas bank per bulan untuk yang penerimaan dengan pengeluaran, kemudian untuk listnya juga teman-teman di sini sudah kita siapkan, jadi teman-teman bisa evaluasi sendiri. Nah, di sini untuk grafis nanti kita akan buatkan juga chartnya yang sederhana saja, grafik ininya. Jadi kita langsung saja dulu teman-teman ya. Kita buat di sini rincian kasnya, formatnya. Oke. Kita kembali ke file yang tadi. Di sini teman-teman buat sheet baru dulu. Jadi teman-teman buat sheet barunya, lalu rename. Kita beri nama rincian kas. Jadi di sini rename, di sini ada rincian kas. Zoom dulu. Rincian kas di sini teman-teman ya. Kita akan pergunakan untuk merinci kas bank kita. Jadi istilahnya ini kalau di buku tabungannya teman-teman, ini adalah rekening korannya seperti itu, untuk menjelaskan detail uang masuk kemudian uang keluar yang masuk ke rekening teman-teman pilih. Jadi konsepnya seperti ini. Kan tunai, oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat dulu nomor tanggal keterangan list pemasukan pengeluaran sampai saldo. Pertama judulnya dulu, judul laporan kita ambil saja di sini saya ambil nama saya. Kemudian di sini adalah rincian kas dan bank. Jadi rincian kas dan bank. Oke. Selanjutnya periodenya. Periodenya di sini kita ambil dari periode yang teman-teman pilih di sini teman-teman ya. Oke. Jadi di sini periodenya itu sama dengan tanda kutip periode. Nah, periode kemudian berikan spasi saja. Kemudian dan coba ke rekap, di sini ada awal, ini awalnya. Kemudian tambahkan lagi kita di sini. Jadi awal, kemudian dan tanda kutip lagi teman-teman ya. Kemudian spasi, kurang, spasi, tanda kutip. Jadi dan ini untuk menghubungkan teman-teman. Jadi akhirnya ini ada akhir, kemudian dan tanda kutip lagi, spasi, kemudian balas, tahunnya kita beri dan lagi, kemudian di sini ada tahun. Jadi ini penggunaan nama yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, pada saat teman-teman enter, hasilnya akan seperti ini. Dari periode Februari sampai dengan Februari 2021, itu diambil dari sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ubah ke Januari,
Maka di sini berubah menjadi dari periode Januari sampai dengan Februari 2021. Yang pertama teman-teman buat dulu untuk keterangannya. Di sini ada keterangan untuk pilihan kasnya. Nanti teman-teman ya kita akan buat. Kemudian di sini tambahkan nomor di bagian B8, nomor, kemudian tanggal transaksi, keterangan transaksinya apa, listnya itu adalah jenis pemasukan atau pengeluarannya apa saja. Kemudian di sini ada pemasukan pengeluaran. Jadi kita buat pemasukan pengeluaran saldo. Oke. Kita atur dulu jaraknya. Sekarang tinggal teman-teman benahi seperti apa tampilannya. Jadi di sini kita hilangkan dulu grid lines-nya di menu view. Supaya ini hilang grid lines-nya. Teman-teman silahkan di bold dulu, Ctrl B. Lalu kita pilih borders. Ya sesuai selera saja bordernya, mau yang utuh atau hanya 2 saja. Saya pilih ini yang top and thick bottom borders, supaya seperti ini hasilnya. Nah setelah selesai, kita berikan warna untuk laporannya seperti ini. Warna disesuaikan saja seleranya teman-teman. Untuk periode dari Januari sampai 21 kita mark and center supaya ke tengah. Oke. Jadi mark and center lagi semua sampai di seluruh formatnya ini seperti ini ke tengah. Kemudian pilih lagi tick and bordersnya, bottom border warna biru. Nah sekarang kita bold. Nah, kalau misalkan dianggap bahwa jaraknya terlalu besar, bisa diperkecil sedikit seperti ini tingginya ya. Nah sekarang di sini kita mark and center saja, gabung dulu, kemudian rata kiri saja. Kita akan berikan validasi atau pilihan yang mengarah ke banknya kita. Jadi ini ada list kas bank. Nah sekarang kita masuk ke rincian, masuk ke menu data. Kemudian di menu data ini ada data validasi. Any value ganti dengan list. Ganti dengan list sama dengan list kas bank. Oke, sesuai dengan nama yang tadi teman-teman ya. Kita oke. Nah, ini akan muncul pilihan di sini teman-teman. Saat teman-teman pilih akan muncul misalkan kas tunai. Supaya lebih menarik di sini teman-teman tambahkan bordersnya. Bisa yang di bawah saja ini. Supaya di bawahnya saja yang ada garisnya. Oke. Tapi kembali lagi untuk tampilan ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kita bold dulu. Di bagian akhir di sini kita harus tambahkan saldo awal. Jadi kenapa? Karena saldo awal ini itu kita akan ambil dari, jadi saldo awalnya kita ambil dari kas bank ini yang ada saldo awalnya. Oke, yang ini teman-teman ya, kita ambil dari sini. Nah, tapi ini bisa belakangan saja teman-teman kita buat. Sekarang kita buat nomor baris sampai misalkan diperkirakan saja seperti apa barisnya, bisa nanti ditambahkan jika dirasa masih kurang teman-teman ya. Kita buat dulu, saya berikan jarak lagi supaya lebih menarik. Ini agak beda seperti ini, tidak jauh beda dengan yang kita buat ini. Kita blok saja ya, sebanyak yang teman-teman perlukan saja. Jadi misalkan di sini ada nomor 1, kita sama dengan
Jadi B10 ditambah dengan 1. Jadi supaya ini kita buat dulu nomor berurut ke bawah sebanyak yang teman-teman butuhkan. Kita buat di sini 30 saja. Nah, di sini ada 30. Kita blok, lalu kita pilih borders, pilih all borders. Nah, jadi ini semua sudah berikan borders. Kemudian ini tinggal diketengahkan saja, teman-teman. Nah, sekarang di sini tinggal menggunakan formula saja, teman-teman. Oke. Di transaksi yang teman-teman sudah buat, ingat di sini kita akan mengambil yang kas tunai. Jadi kita akan mengambil kas tunainya dari data ini. Jadi sesuai dengan bank yang ada di sini. Nah, oke. Di sini kita perlu buat satu kolom tambahan. Saya beri nama lagi filter 8. Nah, filter ini gunanya untuk kolom bantu kita, teman-teman ya. Untuk mengambil di sini ada angka 1. 1 ini berarti saldo awal, teman-teman. Sorry. Yang ini 1 ini berarti periode yang terpilih, teman-teman. Yang di filter 4. Jadi secara logika kita akan ambil ininya, tapi yang hanya memiliki angka 1 saja. Jadi kalau 2 itu adalah saldo awal, jadi angka 1 saja. Jadi logikanya sederhana saja, menggunakan fungsi if sama dengan jika atau if jika filter 4 sama dengan 1, maka kalau benar 1 maka kita akan ambil kasnya di sini, kas banknya, teman-teman ya, D6. Jika salah maka kosong. Oke, seperti ini. Maka muncul Bank Mandiri. Kita copy saja ke bawah. Nah, lanjut di filter 8. Teman-teman buat dulu filter 8, filter 9, sorry. Kita akan memberikan nomor urut. Jadi menggunakan rumus if. Nah, sama dengan tambahkan dulu logika dulu, teman-teman ya. Jika filter 8 sama dengan 0, maka ini 0 juga, teman-teman. Jika salah, if. Jadi if, klik saja P6-nya. Klik P6-nya, range-nya itu kemudian titik 2. Maka otomatis muncul P6, lalu koma, kriterianya lagi P6 seperti ini. Tapi P6 yang pertama kita akan absolutkan, jadi seperti ini. F4 satu kali, teman-teman ya, tekan F4. Kalau misalkan langsung tekan F4 tidak muncul dolar seperti ini, tekan Fn bersamaan dengan F4. Setelah itu kita tutup dan berikan rumus dan banknya lagi, teman-teman, P6 lagi kembali. Kemudian kita tutup satu kali lagi untuk kurungnya. Setelah itu kita enter. Kita copy. Di sini sudah ada 1 Bank Mandiri, 2 Bank Mandiri. Berarti ini Bank Mandirinya sama, teman-teman, tapi diurutkan berdasarkan ini. Di rincian kas, teman-teman tinggal masukkan saja formulanya. Kita akan berikan dulu nama. Di sini ada transaksi, berarti ini kita beri nama saja. Setelah di blok Q-nya itu TRX atau transaksi underscore filter 9. Nah, filter 9 nih. Lalu semua yang kita perlukan di sini kita akan berikan nama. Jadi TRX underscore tanggal. Lalu keterangan juga sama, teman-teman ya. TRX underscore
keterangan atau cat saja. Kemudian listnya juga ditambahkan teman-teman, trx underscore list. Kemudian jumlahnya trx underscore jumlah. Nanti kita ambil juga yang tipenya, apakah dia penerimaan atau pengeluaran. trx underscore filter 5. Jadi penamaan bebas teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa hafal bahwa kolom yang dimaksud itu adalah yang ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di rincian kas, karena data semua sudah ada, tinggal kita masukkan saja. Formulanya itu menggunakan formula index and match. Jadi sama dengan, jadi if kas tunai di sini kosong, teman-teman ya, sama dengan kosong atau tidak ada pilihan di sini, maka di sini juga tanggalnya kita kosongkan. Jika salah ya, jika salah di sini, maka indeks kita ambil tanggalnya trx underscore tanggal. Nih, di tab saja teman-teman untuk memilih tanggalnya. Kemudian koma, kita matchingkan dengan lookup value-nya ini adalah 1 dan kas ini di atas teman-teman, tapi kita absolutkan F4 supaya tidak bergeser pada saat formula kita copy itu. Kemudian kita dan berikan kita koma atau titik koma jika error teman-teman ya, sesuai pengaturan laptopnya masing-masing. Nah, lookup array-nya ini ada di trx filter 9. Jadi kita ambil yang ada di filter 9. Ini trx filter 9. Kemudian koma 0. Oke, kita tutup dulu. Nah, kenapa di sini NA? Karena di sini di transaksi kebetulan belum ada Bank Mandiri, belum ada kas tunai. Makanya kalau teman-teman pilih kas tunai di sini, maka error. Untuk menghilangkan error ini, teman-teman bisa menggunakan if error sebelum if-nya. Jadi if error seperti ini, kemudian bagian terakhir koma kosongkan kalau error. Nah, jadi walaupun teman-teman pilih akan tetap kosong di sini karena kas tunai tidak ada. Tapi kalau teman-teman pilih Bank Mandiri, maka muncul angka di sini. Nah, angka ini adalah tanggal, hanya saja belum kita berikan berikan formatnya. Kita gunakan format yang sederhana saja, short date. Ini kita pilih saja short date, tanggal disesuaikan saja seperti ini. Nah, sekarang di bagian yang kedua, yang keterangan, teman-teman sisa copy saja formula, lalu teman-teman paste di sini, ganti trx tanggal dengan keterangan cat. Kita enter, maka muncul gaji. Di sini paste lagi yang tadi tanggalnya. Kemudian tinggal edit saja di bagian ininya, ganti tanggal dengan list dan enter. Pemasukan di sini, ingat teman-teman, di sini pemasukannya teman-teman belum bisa bedakan di transaksi ini mana yang masuk pemasukan, kategori pemasukan maupun pengeluaran. Jadi kita harus memanfaatkan filter 5 ini. Nah, caranya itu di sini saja teman-teman. Insert, jadi klik saja sembarang kolom di sini yang setelah listnya, karena pada saat penambahan kolom baru itu berada di sebelah kiri. Nah, teman-teman klik kanan, pilih insert, enter kolom. Jadi enter kolom sebanyak 2 kali teman-teman. Oke, jadi ini adalah kolom cadangan teman-teman ya. Yang pertama kita ambil dulu jenisnya, maka jenisnya ini kita copy tanggal tadi, kemudian kita edit, ganti tanggal ini dengan ini teman-teman, filter 5. Kemudian kita enter, berarti ini penerimaan. Lalu di sini copy kembali, edit. Tanggal ini kita akan ambil dengan angkanya atau saldonya. Di sini ada jumlah.
jumlah, kemudian enter. Jadi ini sudah muncul angkanya. Sekarang tinggal kita pisahkan ke pemasukan dan pengeluaran. Jadi sama dengan, khusus yang pemasukan ini, jika ini sama dengan F10 sama dengan pemasukan, penerimaan, sorry, sesuai ini kata-katanya teman-teman ya, penerimaan, maka kita ambil angkanya. Jika salah, kita nolkan, tutup, kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya di pengeluaran sama dengan, jika F10 sama dengan bukan penerimaan tapi pengeluaran, tanda kutip 2, kemudian maka benarnya di sini kalau dia pengeluaran kita ambil angkanya, namun jika salah kita isikan 0 di sini, kosong di sini teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman mau isi 0 juga silakan. Supaya ini lebih cantik, kita hapus ini ya, oke 0. Kemudian di saldo ini sama dengan pemasukan. Jadi saldo awal dulu, saldo awal di bagian atas ini ditambah pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Nah, kita enter. Hasilnya ini kita ubah dulu formatnya. Klik kanan, pilih format cells. Kita pilih number, di sini use separator, kita hilangkan desimalnya. Tapi format nomor maupun menggunakan accounting atau tidak itu disesuaikan saja teman-teman. Sekarang sisa kita copy sampai pengeluaran ini sebanyak barisnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Untuk formula yang pertama kita tidak copy karena yang kedua ini teman-teman ya, sama dengan ini saldo di atasnya, kemudian ditambah dengan pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Nah, tapi ingat, saat teman-teman copy di sini, maka 3.500.000 akan tercopy seterusnya walaupun ini kosong. Untuk menghilangkannya, bisa tambahkan di sini. Oke, di formulanya kita tambahkan jika tanggal sama dengan kosong, tanda kutip ya, tanda kutip 2 kali. Maka di sini kita kosongkan juga, tanda kutip lagi. Jika salah, baru muncul ini teman-teman rumusnya. Kita enter. Sekarang sisa kita copy ke bawah. Nah, ini sudah hilang teman-teman. Sekarang ini sudah jadi untuk rincian kas banknya, sisa saldo awal. Tapi nanti kita akan buatkan lagi teman-teman ya. Nanti kita akan buatkan. Nah, di sini kita cek dulu. Oke, di sini ada salah sedikit teman-teman ya. C6 C7, jadi ini B10. C6-nya ini kita lupa absolutkan. Kita absolutkan lagi. F4, enter. C6-nya ini kita absolutkan teman-teman ya. F4. F4. Jadi semua di F4 kan dulu, diabsolutkan supaya tidak bergeser teman-teman. Tadi ada kesalahan, makanya bergeser. Jadi kalau absolutkan diberikan $2 ini teman-teman, maka saat teman-teman copy formula ini tidak akan bergeser teman-teman. Oke. Sekarang kita copy ulang ini ke bawah, enter. Nah, ini sudah muncul, jadi sudah ada saldo akhir ini. Sekarang yang 2 ini teman-teman bisa buatkan dulu grup saja, grouping. Jadi seperti ini, bisa geser dulu. Oke, jadi ini sudah otomatis teman-teman memilah transaksi yang ada di sini. Kalau teman-teman ganti di sini menjadi kas BCA, Bank BCA, maka di rincian kasnya itu tetap muncul satu saja. Tapi kalau teman-teman ganti BCA,
datanya akan masuk ke sini. Jadi seperti itu. Lanjut yang sekarang teman-teman ya. Yang kita selesaikan rincian kasnya, sorry. Ini rincian kasnya sudah selesai. Sekarang rincian listnya. Ini mirip saja teman-teman ya. Kita buka dulu filternya. Ini mirip saja dengan kas, cuma bedanya ini kebalikannya. Yang dipilih di sini adalah listnya teman-teman. Oke, kita akan buat lagi, tapi teman-teman tidak usah buat ulang. Kita tinggal copy saja ini teman-teman ya, formatnya. Klik kanan, move or copy, kemudian move to end, dan di sini rincian list. Kita oke, rincian kas 2 ini kita ganti rincian list. Nah, di rincian list ini teman-teman silahkan ganti saja. Klik data, masuk di data, kemudian pilih validasi. Kita ganti di sini. Ini kita akan gantikan dengan list yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sudah ada list yang kita buat. Ini list keterangan. Jadi ini sudah kita buat list keterangannya, kita tinggal masukkan di data validasinya. Ini sama dengan list keterangan. Jadi tidak apa-apa teman-teman ya, menggunakan huruf besar juga, tidak masalah. Ini belum. Oh, ini tadi underscore. Oke, kita cek dulu. Oke, ini sudah muncul teman-teman. Gaji. Nah, sekarang ini formulanya akan dimodif sedikit saja teman-teman. Rincian ini rincian list. Masukkan dan pengeluaran. Oke. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, yang kita perlu perbaiki di sini adalah nomor, tanggal. Setelah keterangan ini adalah kas bank, jumlah dan total saja. Kas bank, jumlah dan total. Kita kembali. Di sini listnya kita ganti dengan kas bank. Kita buat yang di kedua ini teman-teman ya, jumlah lalu total. Oke. Kita buka dulu grupnya, kita ungroup saja. Ungroup saja yang di kolomnya. Ini kita ungroup. Kemudian kita hapus saja. Karena kita tidak perlukan, ini berbeda sedikit formatnya. Kita delete saja. Nah, ini biarkan dulu error teman-teman, tidak masalah. Sekarang di sini di transaksinya yang akan kita ambil ini saja teman-teman, list. Ini transaksi listnya. Transaksi list, kemudian di sini ini ya transaksi listnya kita ambil. Di sini sudah ada di sini satu. Bikin dulu filter 10 sama dengan if. Kita akan ambil ininya teman-teman ya, gajinya apa semua. Jadi if filter 4 tetap sama logikanya, sama dengan 1, maka teman-teman ambil ini teman-teman ya. Teman-teman ambil gaji ini. Oke, ini ada. Jadi jika K6 sama dengan 1, kita ambil ini 6. Kemudian jika salah, kita kosongkan di sini. Enter. Copy. Makanya di sini ada sewa gaji sama sewa kontrakan. Sekarang di filter 11, sebenarnya ada beberapa formula di sini yang bisa teman-teman gabung kayak ini teman-teman. Tapi
untuk pembelajaran saya sengaja pisah-pisah dulu supaya lebih detail. Jadi di sini kita menggunakan fungsi yang sama sebelumnya. Jadi if R6 sama dengan kosong, maka kosong juga. Jika salah, conif. Jadi selalu menggunakan conif teman-teman ya. Range-nya itu dari R6.2, jadi otomatis muncul R6 lagi, koma. Kriterianya adalah R6 kemudian tutup dan R6 lagi. Nah, R6 yang pertama kali itu teman-teman absolutkan supaya tidak bergeser. Kita enter. Oke. Jadi muncul di sini satu gaji, kemudian ada satu sewa. Jadi akan muncul seperti ini. Karena ini beda teman-teman ya, gaji dengan sewa, makanya diulang lagi dari satu. Sekarang kita tinggal berikan nama filter di sini. Sorry, di transaksi. Ini berikan nama filter, TRX underscore filter 10. 11. Filter 11 ya. Kita masuk ke formula yang tadi, tinggal edit saja. Tinggal ganti filter 9 dengan filter 11. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah jadi teman-teman ini. Maka otomatis di sini kita tinggal ganti saja filter 9 dengan filter 11. Nah, ini filter 11. Jumlah ini teman-teman hapus dulu formulanya, kita hapus sama dengan kita copy dulu satu yang di sini yang gaji, kita copy formulanya, Ctrl C kemudian escape, kita paste di sini. Ini muncul gaji, tapi di sini filternya kita ganti bukan transaksi list tapi langsung ke jumlah, enter. Nah, ini tinggal di atasnya ditambah dengan ini teman-teman. Kita copy saja sebanyak barisnya ini. Kemudian yang ini kita ubah formulanya sama dengan tambah yang di bawahnya supaya ini update. Nah, kita copy ke bawah, paste. Ini error, tidak masalah, kita tambahkan if error di depannya. Jadi if error di bagian akhir teman-teman berikan tanda kutip 2 kali, enter. Nah, coba kita ganti dengan biaya lainnya tadi yang ada sewa kontrakan. Sewa kontrakan ini. Nah, sama saja dengan ini, sebenarnya memfilter saja teman-teman transaksi. Jadi seperti ini. Setelah ini kita sudah buat 2 laporan. Kemudian saldo kas bank sebenarnya ini kita tinggal ambil saja, pindahkan dari Januari supaya mempercepat teman-teman ya. Saya copy saja, teman-teman bisa buat dari Januari sampai Desember. Nah, kita buat baru di sini listnya, kita pastikan dulu teman-teman ya. Kita pastikan dulu di B4 saja seperti ini. Ini akan karena saya ambil makanya teman-teman muncul error, tapi kalau teman-teman buat baru ini tidak akan muncul error ini teman-teman, hanya mempercepat saja formatnya. Teman-teman sisa buat sendiri saja. Saya hapus dulu seperti ini. Oke. Nah, jadi dari keterangan penerimaan jumlah Januari teman-teman sisa tambahkan. Sengaja saya kosongkan, teman-teman bisa belajar dulu. Saya hanya memberikan formula untuk ini, untuk grafik. Nanti kita akan bahas sesinya tersendiri. Teman-teman sebenarnya ini cukup mudah saja, tinggal di blok. Tapi teman-teman bisa kondisikan sendiri, bisa modif sendiri. Saya hanya fokus untuk pengambilan ininya saja teman-teman, datanya saja dengan menggunakan formula Excel kita. Jadi ini kan ada Januari sampai dengan Desember. Teman-teman lihat transaksinya, kita sudah buat di sini ada Januari sampai Desember. Ada formula yang bisa mengambil bulannya secara otomatis.
Nah, di sini yang kita ambilkan karena kita adalah bank di sini teman-teman ya, rincian bank. Ini rekap bank saja teman-teman ya. Rekap bank. Di sini kita modif sedikit, terserah teman-teman mau tempatkan di bagian atas seperti ini pilihannya untuk banknya. Nah, tapi saya di sini contohkan model lain supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya teman-teman ya. Saya bisa ambil dari filter yang ini teman-teman, copy. Kita copy saja, kemudian rekap bank, paste. Jadi ini sudah otomatis ke paste ini. Nah, jadi di Excel itu teman-teman harus bisa memanfaatkan semua fitur yang ada. Jadi walaupun fiturnya standar, tapi dengan penggunaan yang tepat itu bisa maksimal teman-teman. Di penerimaan ini kita ambil yang khusus penerimaan saja. Di transaksi ini ada teman-teman ya. Ini kan ada penerimaan Januari penerimaan. Nah, sekarang sisa gabungkan saja dengan ini teman-teman, filternya dengan data ini, filter 5 dengan filter 6 dengan kas bank ini kita buat di filter 12. Oke, sama dengan ini Januari penerimaan dan kas bank saja teman-teman ya, ini. Jadi Januari penerimaan kas bank. Nanti kalau ada pengeluaran itu muncul seperti ini, Februari pengeluaran Bank Mandiri. Oke. Sekarang kita sisa berikan nama di sini TRX transaksi. Jadi TRX filter 12, enter. Sekarang rekap banknya. Di sini kita tinggal masukkan saja teman-teman. Sama dengan menggunakan rumus sum if. Tapi kita berikan dulu sum if. Oke. Range-nya itu dari TRX underscore filter 12 ini ada. Kemudian kriterianya adalah Januari, jadi bulan, dan penerimaan, dan ini teman-teman tanggal. Tapi ini diabsolutkan saja F4 supaya tidak bergeser. Nah, yang dijumlahkan di sini adalah TRX jumlah. Oke, kita tutup, enter. Ini kita copy ke bawah. Ini kosong teman-teman. Tapi kalau teman-teman pilih BCA muncul, kemudian Bank Mandiri juga muncul. Bank Mandiri harusnya muncul di sini teman-teman ya. Kita cek dulu apa yang bergeser. Ini tidak diabsolutkan. Kita lupa absolutkan penerimaan, ini sudah diabsolutkan. C2-nya, G-nya juga teman-teman ya. F4. Kita copy ulang lagi. Kita ganti dengan Februari penerimaan Bank Mandiri. Oke. Sekarang kita cek transaksi, ini ada pengeluaran saja teman-teman ya. Kita masukkan di pengeluaran, formulanya sisa copy seperti ini, paste. Kita edit, ganti C2 ini dengan D2 tapi diabsolutkan juga teman-teman. Oke. Kita copy, maka sudah otomatis muncul. Di sini sisa tambahkan, kurangkan saja penerimaan kurang pengeluaran. Oke. Jadi ada berkurang 900.000. Oke. Ini untuk di datanya teman-teman ya. Ini kita hanya menggunakan rumus sum biasa saja di bawah, di belahan. Jadi ini sudah dapat untuk rekapan. Sebenarnya begitu juga pada saat teman-teman membuat rekapan ini.
Ini konsepnya sama, hanya menggunakan sum if biasa saja. Ini kalau teman-teman lihat hanya menggunakan sum if. Nah, coba teman-teman kombinasikan dulu. Jadi ini hanya menggunakan dua saja, Januari dengan gaji bulanan. Ini saja patokannya. Di transaksi kita sudah ada, di transaksi ini kita sudah ada Januari gaji ini. Ini sudah ada teman-teman, filter 8. Coba dengan konsep yang sama teman-teman buatkan dulu. Jadi buatkan nama, teman-teman sambil belajar juga. Jika ada kendala bisa komunikasikan via WhatsApp atau di kolom komentarnya teman-teman ya. Tinggal dimasukkan. Jadi saya cuma berikan contoh dulu supaya teman-teman ada bahan untuk belajar. Teman-teman silahkan gali sendiri dulu, pahami dulu penggunaan formulanya supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian untuk yang di kas bank yang belum selesai di sini teman-teman ya, ada pemasukan pengeluaran. Ini tinggal teman-teman berikan formula saja, bahwa teman-teman perlu pahami saldo awal itu yang ditransaksi adalah ditandai dengan angka 2 di sini teman-teman. Jadi kuncinya hanya mengambil yang angka 2 di sini. Misal kita ganti bulannya di sini menjadi Februari saja. Oke. Transaksi di sini ada 2. Ini 2 penerimaan, 1 pengeluaran. Nah, sekarang teman-teman sisa buat saja di sini. Filter untuk kas banknya filter 13. Di sini kita buat oke. Jadi sama dengan ini 2 penerimaan dan ininya teman-teman, bank BCA. Jadi banknya. Oke, kita copy ke bawah. 2 penerimaan kemudian 1 pengeluaran. Yang kita ambil adalah yang angka 2 penerimaan bank BCA saja. Nah, di sini kita berikan nama menjadi filter TRX underscore filter 13. Enter. Nah, sekarang masuk ke kas banknya. Saldo awal itu sama dengan sum if. Jadi sum if berarti kan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran untuk saldo awal. Jadi di sini sum if range-nya itu adalah filter 13. Transaksi filter 13, kriterianya adalah angka 2 ditambah dan penerimaan. Ini ada penerimaan tanda kutip lagi, kemudian dan kasnya. Nah, kemudian jumlahnya itu TRX jumlah saja teman-teman. Seperti ini. Kita copy saja rumusnya dulu. Jadi tidak usah diambil sama dengannya, di copy ini. Jadi copy saja, kemudian tambahkan kurang teman-teman. Paste. Ganti penerimaan di sini dengan kata pengeluaran. Jadi penerimaan dikurang pengeluaran, tapi yang khusus angka 2 saldo awal. Ini teman-teman. Kita enter. Oke, kita copy ke bawah. Ini sudah ada. Jadi yang hanya diambil saldo awal saja, dan ini ada saldo awal manual teman-teman. Tinggal ditambahkan di bagian terakhir, itu tambah saja saldo awalnya ini. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang pemasukannya, teman-teman sisa ambil formula ini. Jadi sum if ini kita ambil sampai di sini saja. Copy. Ini saja teman-teman yang kita ambil. Jadi sum if transaksi filter 13, angka 2 penerimaannya kita ganti dengan angka 1. Jadi penerimaan C6-nya tetap sama, dan transaksi jumlah, enter. Ini juga untuk pengeluaran, kita paste. Ganti angka 1, kemudian penerimaan kita ganti dengan kata pengeluaran. Oke, enter. Total kas bank sama dengan saldo awal ditambah penerimaan sukan dikurangi dengan pengeluaran.
kita copy ke bawah. Ini seperti ini. Nah, coba lihat di sini ada pengeluaran, teman-teman. Karena ini adalah periode berjalan atau yang bulan 2 saja, yang sebelum bulan 2 akan masuk sebagai saldo awal. Seperti itu logikanya. Nah, di sini ada list. Di sini ada sudah jadi ada grafiknya saja, teman-teman. Ya, ini di bawah. Teman-teman coba buatkan dulu. Kalaupun misalkan butuh ini, kita akan buat yang khusus belajar tentang grafik, teman-teman ya. Jadi kita pergunakan saja ini untuk ininya, chartnya. Jadi di sini ada grafik, bar grafik, kemudian ada line, kemudian ada donat. Nanti tinggal kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk itu teman-teman bisa pelajari sendiri dulu, kembangkan format yang saya berikan. Boleh teman-teman kembangkan dengan idenya teman-teman sendiri supaya sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya, karena videonya sudah panjang juga. Jadi supaya teman-teman bisa fokus untuk pelajari kembali. Nanti jika merasa teman-teman video-video dalam video yang saya buat ini bermanfaat, silakan teman-teman ya di subscribe, kemudian teman-teman like dan juga bagikan ke temannya supaya kita bisa saling share, saling berbagi untuk aplikasi-aplikasi yang kita bisa kembangkan untuk kebutuhan kita di Excel. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu baru bagi teman-teman. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.